Ya, Anda kembali di Pemimpin Daerah Terpilih TV One, pemirsa, masih bersama kami ada Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kemudian kita menilik kembali, yang paling sebenarnya mencuri perhatian walaupun memang sudah terprediksi sejak awal dari Anda begitu ya, adalah Jawa Timur, Prof. Burhan. Iya. Ya, kalau kita melihat sebenarnya dari Jawa Timur ini, meskipun ada 3 Sri Kandi di sana, dan juga ketiganya kalau kita lihat memang mesin partai bekerja cukup keras, kemudian belum lagi memang ceruk suara Nahdien yang juga menyebar kalau bisa kita bilang ya, tapi kemudian bisa kembali lagi suara dari Hovifah dan juga Emil kalau kita lihat cukup tebal dibandingkan dengan lawan-lawannya, Prof. Iya, survei saya sebelum pemilu di atas 60% perolehan Hovifah dengan Emil Dardak ya. Jadi lagi-lagi faktor incumbency dalam artian positif karena keduanya dianggap kinerjanya baik ya. Lagi-lagi persepsi, tetapi persepsi dalam politik lebih penting ketimbang fakta itu sendiri. Kemudian juga ada paduan atau kombinasi yang tepat antara basis Nahdien yang direpresentasikan oleh Hovifah sebagai ketua Muslimat NU dengan Emil Dardak yang dianggap mewakili dari kubu nasionalis. Ya. Dan jangan lupa dari sisi wilayah Jawa Timur kan ada beberapa klaster ya. Ada klaster Arek, ada klaster Mataraman. Dikuasai juga. Emil itu dianggap merepresentasikan wilayah Mataraman ya, wilayah di sebelah selatan Jawa Timur, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi ya. Sementara wilayah Arek, Semarang, Surabaya, kemudian Malang ya. Kemudian juga wilayah Mataraman bagian utara, Pantura ya. Itu Hovifah cukup kuat plus Lombok Madura dan Tapal Kuda ya. Jadi itu wilayah-wilayah yang menjadi kantong Hovifah. Beliau hanya kurang dukungan di wilayah Surabaya karena Risma sangat legend kan sebagai wali kota Surabaya. Ya, kalau misalnya kita melihat sebenarnya dari pasangan Hovifah dan juga Emil ini dari segi mesin partai, kemudian juga ketokohan, kita sama tahu betul bahwa keduanya memiliki hal yang sama. Tapi bagaimana sebenarnya peran dari Emil Dardak sendiri untuk kemudian bisa mendongkrak suara yang begitu tinggi di Jawa Timur? Ya, Emil sangat kontributif ya secara elektoral dan bukan hanya kali ini. 5 tahun lalu, mungkin tepatnya 2020 ya, waktu pilkada pertama kali mereka menang melawan Gus Ipul bersama Putih, waktu itu faktor penentunya salah satunya adalah Emil Dardak. Karena beliau cukup mampu meraih dukungan dari segmen pemilih Gen Z. Nah sepertinya itu diulang kembali dalam pilkada sekarang, jadi dari sisi usia itu semakin muda, itu pemilih di Jawa Timur memilih Hovifah dan di situ ternyata variabel Emil Dardak cukup determinan ya dalam meraih dukungan dari segmen pemilih muda. Dan juga kemudian kapabilitas seorang Emil Dardak juga kemudian diuji di sana ya? Iya, beliau doktor dalam usia yang muda, kemudian aktif juga di banyak organisasi termasuk juga sebagai profesional dan konsultan di organisasi-organisasi internasional. Bertemu dengan Ibu Hovifah yang daya tarik di kalangan perempuan sangat kuat, termasuk juga di kalangan Nahdien. Jadi sama sekali tidak mengagetkan hasil pemilu kada di Jawa Timur. Kalau kata Mas jadi faktor lengkap begitu ya. Kalau gitu langsung saja kami ajak Anda untuk berbincang bersama dengan rekan kami, ada Farah Manhila yang saat ini sudah bersama dengan Emil Dardak. Silakan Farah. Iya, tidak hanya di studio, rupanya pembahasan sosok Emil di sini juga cukup kuat sekali. Memang berkali-kali kami mencoba untuk meminta waktu Pak Emil untuk menyampaikan bagaimana Pak tanggapannya atas perolehan quick count sementara yang diraih untuk paslon nomor urut 2 yang rupanya ini memang unggul, Pak. Boleh berikan komentar? Ya, seperti pesan Ibu Hovifah tadi bahwa kita harus menghormati perhitungan resmi dan kami tentunya mendapatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saksi juga mendapatkan hak untuk memperoleh dokumen hasil perhitungan suara di masing-masing TPS. Inilah yang kita rekapitulasi. Terakhir itu kami mengecek beberapa waktu jam yang lalu sudah di atas 60% jumlah data yang terakumulasi. Sehingga merujuk pada pengalaman ini sudah semakin stabil datanya, menunjukkan hasil yang memang tidak terlalu berbeda dengan hasil dari quick count. Oleh karena itu kami tentu tidak menutupi bahwa kami memang optimistis, tapi kami juga menjalankan amanah dari Ibu bahwa tidak boleh kita kemudian mendahului apa yang menjadi sebuah ketetapan resmi. Namun ini sebagai bagian dari rasa syukur kita dan kita kawal terus sampai betul-betul tuntas.
Baik Pak, tapi kalau kita melihat di kota Surabaya sendiri persaingan antara paslon nomor urut 2 dan juga nomor 3 ini Pak cukup bersaing ya Pak jumlahnya. Ini bagaimana? Apakah kiranya akan mempengaruhi perolehan di Jawa Timur Pak? Ya, sekali lagi kita memimpin Jawa Timur, berkampanye ke seluruh penjuru Jawa Timur, sehingga memang kita menyadari bahwa setiap daerah punya tendensi suara yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa mengomentari satu persatu setiap wilayah. Pokoknya secara agregat saat ini yang sedang menjadi perhatian kami. Tadi juga sempat ada perbincangan dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Khofifah yang nampaknya seperti ini masuk lagi ke dalam ruangan. Pak, boleh dipaparkan nih Pak, kira-kira apakah ada rencana ke depan bersama dengan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024? Ya, saya rasa nanti lebih enak ditanya Bu Khofifah. Karena beliau tadi terlihat akrab sekali ya dalam pembicaraannya, jadi tentu beliau sangat hormat kepada semua tokoh-tokoh bangsa, dan apalagi Pak Jokowi adalah presiden ke-7 yang juga banyak bersinergi dengan Jawa Timur selama ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Emil atas waktunya untuk menyampaikan bagaimana Pak Emil dan juga Ibu Khofifah ini rasanya sangat optimis untuk bisa memenangkan pilkada di wilayah Jawa Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Farah Manila tadi sudah berbincang bersama dengan calon wakil gubernur nomor urut 2 dari wilayah Jawa Timur. Kalau kita melihat Prof dari data Anda sebenarnya di mana-mana di wilayah mana saja kemudian Khofifah dan juga Emil Dadak ini unggul. Kalau kita lihat kan kita tahu memang ada di Matraman, kemudian juga di wilayah Arek ini memang pasangan dari Khofifah dan juga Emil ini menguasai. Tapi secara real di lapangan kalau Anda lihat data Anda seperti apa? Saya tidak punya quick count-nya ya, tetapi saya punya data survei sebelum pemilu. Dari data Khofifah dan Emil itu unggul di wilayah Madura, Tapal Kuda, kemudian Mataraman dan wilayah Pantura. Nah, tetapi elektabilitas Khofifah di Surabaya itu struggling. Yang relatif cukup kuat di sana adalah Ibu Risma ya, karena kebetulan Ibu Risma sangat legend sebagai wali kota Surabaya, tapi lagi-lagi mengandalkan dukungan dari Surabaya tidak cukup ya, dan itu menjadi pelajaran buat PD Perjuangan untuk mencari calon wakil gubernur yang mampu menutupi kelemahan elektoral Ibu Risma. Jadi kalau misalnya cawagupnya Ibu Risma figur yang populer seperti Ibu Khofifah memilih Pak Emil, itu satu paket kombinasi yang saling melengkapi. Tapi untuk kasus sekarang memang Gus Hans berasal dari tradisi santri, tetapi tingkat kedikenalannya masih sangat rendah ya, dan itu yang menjelaskan mengapa Ibu Risma tidak cukup secara elektoral terbantu oleh cawagupnya. Oke, dan ini memang sudah terbaca ada beberapa survei yang sudah Anda lakukan bahkan sebelum pencoblosan berlangsung ya. Baiklah, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, pemimpin daerah terpilih masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.